Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Warkop Pak D. Kali ini saya akan memasak kikil bumbu rujak. Nah, seperti apa guys? Yuk kita saksikan videonya. Nah, ini kikilnya ini ya, kikilnya yang sudah dicuci bersih, masih harus kita rebus guys ya. Kita rebus agar betul-betul bersih, tidak berlendir ya guys. Selanjutnya saya akan cuci ini ya, saya mencuci untuk bumbu-bumbunya ya. Itu ada ketimun juga, itu nanti buat lalapan ya. Bumbunya kita cuci atau saya cuci sampai betul-betul bersih ya guys ya. Masak sendiri, nah, makan sendiri lebih nikmat. Nah, ini bumbunya sudah bersih guys. Nah, ini bumbu-bumbunya, nanti untuk lebih jelasnya pakainya berapanya itu bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Sebagian juga akan saya sebutkan ya. Nah, ini yang sudah saya tuang duluan adalah garam dan ketumbar, yaitu ketumbar 1 sendok makan, merica ini ya, ini merica atau lada 1 sendok makan juga ya, dan garam itu garam setengah sendok makan ya kalau garamnya, karena garam kasar itu lebih asin ya. Kalau garam lembut mungkin nggak sampai setengah sendok makan cukup ya. Nah, ini dihaluskan ya guys ya, dihaluskan sampai halus. Nah, ini baru dilanjutkan saya tumbuk kunyit ya. Ini tadi udah jahe ya, jahenya cukup 1 ruas saja guys ya, jahe dan kunyitnya 2 ruas kecil ya. Jadi kikil yang saya masak kali ini adalah cukup setengah kilo ya, saya memasak kikil setengah kilogram. Nah, ini dengan ukuran bumbu-bumbunya seperti yang saya sebutkan ya. Tadi sudah jahe dan kunyit 2 ruas, jahe 1 ruas. Nah, ini selanjutnya bawang putih ini guys ya, bawang putih ya, kita haluskan juga. Sekali lagi saya sengaja manual ini ya, dengan cobeknya dan muntunya. Nah, ini sudah saya tambahkan untuk cabai keritingnya ya, merah dan rawit ya, sesuai selera saja. Kalau cabainya ini tergantung senang pedas atau tidak, kan begitu ya. Selanjutnya ini untuk bawang merahnya ya, bawang merahnya juga dihaluskan, diulek-ulek ya. Bawang merahnya itu saya menggunakan 6 butir ataupun 6 biji ya. Untuk bawang putihnya tadi juga 6 biji ataupun 6 butir ya. Dihaluskan secara bersamaan sampai halus. Ini bumbu-bumbunya ya. Nah, ini sudah halus ya guys ya. Untuk bumbu yang diulek, dihaluskan, ini nanti yang akan dimasak terlebih dahulu di minyak yang sudah disiapkan, yaitu minyak penggorengan yang sudah panas tentunya ya. Nah, ini selanjutnya kemiri ini guys. Kemiri saya menggunakan kemiri 4 butir ya, cukup 4 butir kemiri ya. Kita haluskan juga samaan dengan yang lainnya tadi ya, sampai betul-betul halus. Nah, ini
sudah halus guys. Ini khusus bumbu yang memang dihaluskan. Kita akan susulkan bumbu lainnya yang hanya cukup digeprek guys ya. Apa itu bumbu yang digeprek? Nah, ini adalah serai ya. Serai cukup menggunakan satu helai atau satu tangkai digeprek ya, tidak usah sampai lembut-lembut ya, geprek asal pecah saja ya, pecah. Nah, ini baru lengkuas atau laos ya guys. Untuk laos atau lengkuas ini cukup dengan 2 ruas. Ini 2 ruas sebenarnya tadi cuman untuk memudahkan dalam menggeprek, sengaja saya potong jadi 3 ya. Nah, ini yang berikutnya cabai hijau. Ini bukan diulek atau ditumbuk ini guys ya. Ini nanti dirajang ataupun dirawis. Nah, untuk berikutnya yang tidak ulek, nah ini daun, ada 2 macam daun, yaitu daun jeruk 3 lembar dan daun salam 4 lembar. Nah, ini tomatnya saya rajang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya guys ya. Ini untuk tomatnya dirajang-rajang ya. Setelah itu ya baru cabai hijaunya tadi ya, cabai besar hijau untuk menambah agar lebih segar ya, untuk masakan kikilnya ini segar. Nah, ini ya. Nah, ini untuk santannya, karena memang saya tidak menggunakan santan terlalu banyak ya, sengaja tidak mau dengan santan yang terlalu banyak, jadi saya menggunakan kara 1 bungkus. Nah, ini bumbu semua sudah lengkap ya, bumbunya sudah lengkap semuanya. Berikutnya, nah kita masukkan ya, saya masukkan untuk bumbu yang diulek ataupun yang ditumbuk tadi ya. Ini atau dibilang apa, digongso ya, gongso, diaduk-aduk, dikoles-koles sampai betul-betul keluar aroma harumnya ya. Ini keluar aroma harum, baru dituang ya. Saya tuang untuk kikilnya ya. Kikil yang setengah kilo itu ya, potong-potong juga tidak terlalu kecil dan besar. Nah, ini saya tambahkan tahu dan tempe guys. Nah, untuk tahu dan tempe ini boleh memakai, boleh juga tidak, tapi saya sengaja untuk memasak kikil kali ini memang saya tambahkan untuk tahu dan tempe. Nah, ini berikutnya bumbu-bumbu yang digeprek tadi ya, ikut dengan daun jeruknya dan daun salamnya ya, yang digeprek tadi, yaitu 1 helai serai dan 2 ruas laos ataupun lengkuas. Nah, ini setelah campur semuanya, panas, tambahkan air guys ya, air juga yang sudah mendidih ya, yang sudah mendidih. Saya tambahkan cukup 2 gayung kecil ya guys, 2 gayung kecil ya. Ini nanti masih direbus lagi sampai dengan airnya berkurang ya. Nah, ini sudah kuning kemerah-merahan. Nah, ini saya kasih gula pasir 1 sendok makan ya guys. Saya tidak menggunakan gula merah, menggunakan gula pasir. Ini cukup 1 sendok makan ya. Nah, ini udah kemerahan nih warnanya guys ya,
panas kemerahan. Nah, tutup dulu guys ya, kita tutup cukup dengan waktu 7 menit aja guys, tutupnya sampai ukurannya airnya berkurang. Nah seperti ini, airnya sudah berkurang ya, jadi nyemek-nyemek ya, nyemek-nyemek kental, mantap ini ya. Mantap, aromanya mantap ya, pastil zat ya, aromanya seperti aroma kita mau masak daging ya. Lalu ditambahkan untuk santan karanya guys ya. Sekali lagi saya sengaja menggunakan santan kara 1 bungkus karena memang tidak menggunakan santan terlalu banyak. Nah ini santan kara 1 bungkus ya, campurkan, aduk. Nah ini mengental ya, karena kuahnya sudah tinggal sedikit, tadi tutup 7 menit ya. Tapi bagi yang menginginkan kuahnya banyak, nutupnya nggak usah terlalu lama, nggak sampai 7 menit nggak apa-apa guys. Jadi airnya tidak sampai nyemek-nyemek seperti ini ya. Jadi saya ini sengaja nyemek-nyemek. Nah yang terakhir, lalu masukkan cabai hijaunya ya, cabai besar hijau ini yang paling terakhir, bahkan setelah santan ya guys ya. Nah ini sudah mendidih ini ya, sudah mendidih saat ditutup tadi ya. Ini betul-betul nyemek-nyemek saja, kuahnya tinggal nyemek-nyemek ini guys ya, kental, bumbunya sangat berasa, aromanya harum, mantap pokoknya, jamin langsung lapar nih. Nah sudah masak guys. Nah ini saya menggunakan piring ngambilnya ya, mantap. Anda bisa dengan mangkok ataupun baskom ya, itu di penggorengan masih banyak. Bisa sengaja mengambil secukupnya pakai piring ya. Tidak membutuhkan waktu lama guys, justru proses masaknya itu nggak waktu lama ya, hanya persiapan bumbunya memang yang justru agak lama. Nah ini dengan lalapan ketimun tadi nih guys ya. Mari guys makan dulu. Nah ini masak sendiri, dimakan sendiri. Makan bismillahirrahmanirrahim. Tambah seger, mantap. Mantap, silahkan mencoba guys ya. Ini adalah kikil bumbu rujak ala warkop Pak D. Terima kasih, selamat mencoba, selamat menikmati. Sekali lagi terima kasih.